Dalam perkenalkan, nama saya Diana Renata Siregar dengan NIM 11S24 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan Discord saya, code saya. Discord saya berjudul tentang function pointer to function. Nah, bentar. Nah, di sini kita dapat melihat sini ada dom C, dom H, gender C, gender H, student C, dan student H. Nah, kode ini adalah kode yang saling berhubungan, di mana ini berfungsi untuk mendefinisikan data, struktur data yang berkaitan dengan asrama dan mahasiswanya. Nah, fungsi di sini, file DOM-C di sini berisi implementasi fungsi create DOM yang digunakan untuk membuat dan menginisiasikan struktur DOM-C yang menyimpan informasi tentang asrama termasuk nama, kapasitasnya, jenis kelaminnya, dan jumlah penghuni saat ini. Nah, di sini ada file from DOM-H mendefinisikan struktur DOM-T dan prototipe fungsi yang terkait seperti print DOM detail yang bertujuan untuk mencetak detail asramanya. Nah, untuk apa ini? Untuk selanjutnya itu file gender C dan gender H ini berfungsi untuk mendefinisikan gender C dan gender H ini berfungsi untuk mendefinisikan enum gender T untuk jenis kelamin dan fungsi gender to text yang mengkonversi enum tersebut menjadi string, male atau female gitu. Nah, file student C berisi implementasi fungsi create student yang digunakan untuk membuat dan menginisiasikan struktur student key yang menyimpan informasi tentang mahasiswa, termasuk ID, nama, tahun, jenis kelamin, dan pointer ke asrama. Nah, terakhir itu ada file student H. Nah, file student H ini mendefinisikan struktur student T dan prototipe fungsi. Dia. Dan prototipe fungsi eh, yang terkait seperti print student, detail, dan yang bertujuan untuk mencetak detail mahasiswa. Nah, secara keseluruhan, untuk semua code ini berfungsi untuk membentuk kerangka dasar untuk mengelola data asrama dan mahasiswa dalam sebuah sistem manajemen asrama. Yang tadi untuk code fungsinya, ini untuk code hanya, ini untuk gendernya, gender C, gender H, dan student. Student. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk eh, untuk eh, T1001. Nah, di sini saya menyertakan beberapa library standar C, yaitu studi H dan studi string H dan lib H, serta dua file header buatan sendiri, yaitu DOM H dan student H. Nah, di sini saya mendefinisikan struktur data utama program ini. Yang pertama, kita punya struktur student T, di mana itu nanti di mana itu menyimpan data mahasiswa. Nah, di dalamnya ada 5 properti, yaitu ID, name, year, gender, dan DOM-T. Nah, untuk ID itu adalah nomor induk mahasiswanya, dan untuk name itu nama lengkap, year-nya tahun angkatan, dan gender untuk jenis kelamin yang menggunakan enum gender T. Dan yang terakhir itu adalah dorm, yaitu pointer yang menunjukkan ke asrama tempat mahasiswa yang ditinggalinya. Nah, kemudian ada struktur DOM-T. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan data asramanya. Nah, di dalamnya ada properti name untuk nama asrama, nama untuk asrama, kapasitasnya untuk kapasitas maksimalnya, dan gender untuk jenis kelaminnya. Penghuni yang diperbolehkan dan residence number untuk menghitung jumlah mahasiswa yang tinggal saat ini.
Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi main, yaitu untuk fungsi main itu, nah untuk fungsi main itu ada dibuat di sini. Saya buat itu ada dua array, yaitu student untuk menyimpan maksimalnya itu adalah 100, dan maksimalnya itu 100 mahasiswa, dan dot untuk 100 asrama. Ada juga student count dan drop count itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak sih data yang sudah disimpan. Nah, input pengguna yang disimpan dalam array comments dan dibaca menggunakan variabel input. Nah, input dibaca menggunakan fgets sampai ditemukan tanda. Lalu setiap perintah disimpan ke dalam array perintah. Setelah selesai, program mulai memproses perintah satu persatu. Nah, setelah selesai, program mulai memproses perintah satu persatu. Lalu perintahnya student add. Nah, maka program akan memecah input menjadi ID, nama, angkatan, dan gender. Nah, data ini akan diproses oleh fungsi create student yang akan mengembalikan struktur studenti. Nah, mahasiswa tersebut langsung dimasukkan ke array student, begitu juga dengan perintah DOM add. Datanya akan diproses oleh fungsi create DOM dan dimasukkan ke array DOMs. Nah, jenis kelamin baik mahasiswa maupun asrama disimpan dalam bentuk enum gender T yang terdiri dari dua nilai, yaitu laki-laki dan perempuan, male atau female. Nah, program ini juga akan menampilkan data kalau perintahnya student print all, maka akan mencetak ID dan nama angkatan dan jenis kelamin mahasiswa. Kalau student print all detail, maka ditambah juga informasi asrama, tempat tinggalnya di mana. Nah, jika belum tinggal di mana-mana, maka akan ditampilkan sebagai signet. Perintah dom print all detail mencetak informasi nama asrama, kapasitas gender, dan jumlah penghuninya saat ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah untuk T1002. Nah, di sini struktur dasarnya sama, tapi ada tambahan fitur penting, yaitu mahasiswa bisa ditempatkan ke asrama. Nah, di sini saya menambahkan satu fungsi baru bersama assign student to dorm. Nah, itu berfungsi untuk eh menerima dua parameter, yaitu pointer ke mahasiswa dan pointer ke asrama. Nah, di dalamnya program akan mengecek apakah jumlah penghuni asrama masih di bawah kapasitas dan apakah jenis kelamin mahasiswa sama dengan jenis kelamin asramanya. Nah, kalau dua-duanya cocok, maka mahasiswa akan tempat di asrama tersebut dan jumlah penghuni akan bertambah satu. Nah, untuk pengguna fitur ini, kita ketik perintah exit student ID mahasiswa nama asramanya. Nah, program akan mencari data mahasiswa di array students berdasarkan ID dan mencari asrama di array dorms berdasarkan nama. Nah, setelah itu, jika data ditemukan dan sesuai syarat, maka mahasiswa akan langsung ditempatkan ke asrama yang dan memanggil assign students to dorm. Nah, selanjutnya di sini untuk T1003. Nah, di sini ini adalah file terakhir, yaitu saya menambahkan di sini ada fitur pemindahan mahasiswa dari satu asrama ke asrama lain. Nah, ini berguna kalau mahasiswa ingin pindah ke asrama yang berbeda. Di sini saya membuat dua fungsi, yaitu assign student dan uh, assign student dan move student. Ini dia. Atau sama dengan ini, baca input dan remove dan assign students. Nah, di sini Assign student di sini berfungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama sama seperti sebelumnya. Nah, kalau mob student ini memindahkan mahasiswa yang sudah punya asrama ke asrama yang lain. Nah, di dalamnya jika mahasiswa sudah tinggal di asrama, maka jumlah penghuni asrama lama akan dikurangi satu. Lalu mahasiswa dipindahkan ke asrama baru dan jumlah penghuni asrama yang baru pun bertambah. Nah, yang menariknya di sini itu adalah pengguna pointer ke fungsi. Nah, pointer ini digunakan untuk menyimpan alamat dari fungsi action students eh, atau move students tergantung kondisi mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa belum punya asrama,
Maka jika mahasiswa tersebut belum mempunyai asrama, maka program akan menyimpan async student ke dalam pointer. Tapi kalau sudah punya, maka akan disimpan move student. Setelah itu pointer fungsi ini dipanggil dan mengeksekusi penempatan atau pemindahan mahasiswanya. Dia. Nah, perintah baru yang ditambahkan adalah move student ID, mahasiswa, nama, asrama baru. Nah, program akan memprosesnya sesuai dengan kondisi mahasiswanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang pointer to function ini. Terima kasih.